Berdiri! Petugas langsung memberhentikan paksa sebuah mobil mewah yang diduga dicuri oleh seorang pria saat tengah terparkir di salah satu hotel di wilayah Jawa Tengah. Pelaku akhirnya berhasil diringkus usai terlibat aksi kejar-kejaran di jalur tol Semarang-Batang arah Jakarta. Sebelumnya, pelaku terekam kamera CCTV hotel membawa kabur mobil korban dengan menggunakan kunci cadangan dan tiket parkir yang ditinggal di dalam mobil. Dari hasil penyelidikan, pelaku merupakan pemilik mobil mewah sebelumnya yang menunggak cicilan hingga mobil tersebut dilelang. Menurut polisi, pelaku telah merencanakan aksi pencurian dengan memanfaatkan GPS yang sudah terpasang untuk mendeteksi keberadaan mobil. Mobil itu kan pasang GPS, Mas udah ngikutin udah berapa lama ya ngikutinnya mobilnya? Kurang lebih 1 bulan, 4 bulan sih waktu pas ditahan di polsek itu 4 bulan. Perburuannya agak seru juga ya. Berapa kira-kira kemarin diamankan? 4 dan 3 sampai 4 harian ya. Itu kita lakukan penyelidikan, kita analisa dari CCTV, baik dia keluar sampai dia mengarah ke arah tol ya. Rencananya, mobil hasil curian tersebut akan dijual pelaku ke Jakarta seharga Rp250 juta dalam kondisi tanpa surat. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aji Pasa Lukadinata untuk CSI RTV. Seorang ibu rumah tangga berani berteriak meminta tolong warga gagalkan aksi pencurian sepeda motor di Depok, Jawa Barat. Sementara di Serang, Banten, 2 pria babak belur dikeroyok warga usai mencuri 2 ekor kambing. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Pramadika Samudra. Dua orang berinisial JA dan BA ditangkap warga setelah terpergok mencuri kambing di kebun kampung Penggung Jaya, Kelurahan Sepang, Kota Serang, Banten. Warga yang geram tak segan-segan memukul dan mengikat tangan kedua pelaku agar tidak kabur. Sementara sepeda motor kedua pelaku menjadi sasaran amarah warga hingga hangus terbakar. Korban tidak mengetahui kambingnya dicuri. Ia hanya ikut mengejar maling sampai menemukan 2 ekor kambingnya sudah di tangan pelaku. Sebelumnya, korban sudah 2 kali kehilangan kambing, namun baru kali ini pelakunya tertangkap. 1 ekor kambing itu diketahui seharga Rp3 juta. Orang-orang ngomong, ada maling kena aja gitu. Oh, maling kena. Begitu dilihat, wih kambing saya. Oh, terus kambingnya posisinya udah dibawa? Udah dikarungin. Yang mau dibawa. dibawa. Iya. Jam berapa itu kejadiannya, Pak? Jam 3 sore. Akibat perbuatannya, kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Tak-Takan. Dari Serang, Banten, Herbert Marbun untuk CSI RTV. Diduga hendak mencuri sepeda motor, seorang pria dikepung dan dikeroyok warga di Jalan Cijerah, Bandung Kulon, Jawa Barat. Usai diamankan, pelaku langsung digiring ke kantor polisi. Maling motor ya. Pria berinisial RS ini nyaris babak belur dikeroyok warga usai diduga hendak mencuri sepeda motor di Kampung Cisegel, Melong, Cimahi, Jawa Barat. Pelaku berhasil dikepung dan jadi bulan-bulanan masa saat berusaha kabur bersama rekannya ke arah Jalan Cijerah, Kota Bandung. Saat kejadian, diduga RS beraksi bersama 1 rekannya. Lantaran gagal menggasak sepeda motor korban, kedua pelaku kabur, namun RS tertangkap oleh warga. Yang bersangkutan dari TKP pertama lari ke arah Jalan Cijerah, kebetulan di situ ada kumpulan massa. Akhirnya sempat dihakimi biasa dan diamankan oleh salah satu warga, sehingga pada saat itu kita amankan, langsung dibawa ke Polsek Bandung Kulon. Kini pelaku tengah dalam pemeriksaan penyidik Reskrim Polsek Bandung Kulon.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang percobaan pencurian. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Saripudin untuk CSI RTV. Seorang ibu rumah tangga berhasil menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di Depok, Jawa Barat. Ibu tersebut bahkan berani berteriak memanggil warga sekitar saat memergoki aksi kawanan pencuri tersebut. Dua pencuri sepeda motor ini datang berboncengan dan langsung menuju ke salah satu rumah warga di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Salah satu pelaku turun dari motor dan mengarah ke sepeda motor incarannya yang terparkir di teras rumah. Namun pelaku kesulitan membawa kabur motor karena ternyata si pemilik telah memasang rantai di roda belakang motor. Di tengah upayanya membawa kabur motor itu, seorang ibu rumah tangga yang merupakan salah satu penghuni rumah memergoki aksinya. Ia pun dengan lantang berteriak memanggil warga sekitar untuk mengejar pelaku yang panik melarikan diri. Ketua RW setempat langsung mendatangi rumah korban dan mendapati sebuah obeng menyerupai kunci motor yang tertinggal oleh pelaku. Dan saya lihat memang dia meninggalkan sesuatu yang berbentuk seperti kayak obeng gepeng begitu. Ditinggal di atas mobil pick up, mobil sedannya si korban. Meski pencurian itu gagal, namun tindakan pencegahan yang dilakukan pemilik motor dengan memasang rantai pengaman ganda terbukti membuat pelaku kesulitan membawa kabur motor curiannya. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali untuk CSI RTV. Sebuah panti asuhan di kota Tangerang, Banten mendadak jadi buah bibir lantaran telah terjadi tindak pidana pencabulan yang berlangsung bertahun-tahun. Dua orang pengurus yang dulunya sempat menjadi korban kini berubah menjadi pelaku kejahatan. Dari mana kisah ini bermula? Selengkapnya dalam liputan mendalam bagian pertama, sarang pencabulan berkedok panti asuhan. Ratusan warga berkumpul di depan sebuah panti asuhan yang berlokasi di wilayah Kunciran Indah, Kota Tangerang, Banten. Mereka geram, mereka emosi, lantaran mendengar desas-desus mengenai kegiatan seks menyimpang yang terjadi di dalam lingkungan panti. Isu itu bukanlah isapan jempol belaka. Dinas Sosial Kota Tangerang yang tiba di lokasi akhirnya dengan paksa menjemput belasan anak yang berada di dalam bangunan tersebut. 14 anak dievakuasi, sedangkan 2 terduga pelaku dibawa ke kantor polisi. Terletak di Jalan Jahe nomor 20, Panti Asuhan Darussalam An-Nur telah ada sejak 6 Mei 2006 lalu. Ada 2 bangunan yang menjadi pusat kegiatan yayasan ini. Yang pertama, bangunan lantai 3 berkelir hijau yang sehari-hari dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. Dan satu lagi menjadi tempat tinggal bagi pemilik, pengurus, serta belasan anak didik selama bertahun-tahun. Tempat inilah yang diduga menjadi lokasi perbuatan bejat ketiga pelaku terhadap anak didiknya itu terjadi. Panti asuhan di bawah Yayasan Darussalam An-Nur ini dipimpin oleh seorang pria berinisial S atau biasa dikenal dengan panggilan Abi. Di dalam media sosialnya, ia terlihat cukup aktif membagikan kegiatannya baik di dalam panti asuhan maupun ketika berkunjung memenuhi undangan para donatur. Namun siapa yang sangka, ternyata panti asuhan yang ia pimpin tidak terdaftar dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS.
Hal inilah yang membuat panti asuhan ini tak terdeteksi oleh dinas sosial. Hal ini pula yang diduga menjadi alasan pelaku bisa dengan leluasa melancarkan aksi bejatnya selama bertahun-tahun. Dari hasil kita ada pelaporan-pelaporan gini, Mbak. Banyak orang yang lapor ke saya. Yang dari 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu ini. Anak ini sekarang sudah besar, berarti kan kalau mundur ke belakang. Ini tahun berapa, Mbak? Ini tahun 2024. Kalau 10 tahun yang lalu berarti kan 2014. Ini, tapi mundur lagi ke belakang ada juga, Mbak. Kalau mau dikumpulin mungkin bukan cuma puluhan korban yang terdata. Berdasarkan hasil pemeriksaan terungkap jika 7 orang telah menjadi korban. Meski begitu penyidikan jauh dari kata usai lantaran aksi pelaku telah berlangsung hampir 20 tahun. Dari beberapa video yang beredar di media sosial, anak-anak didik dari Panti Asuhan Darussalam An-Nur diketahui berjenis kelamin laki-laki. Miris, lantaran mereka rata-rata masih berusia belasan tahun. Setelah menjalani pemeriksaan, Polres Metro Tangerang Kota akhirnya menetapkan 3 orang tersangka atas kasus pencabulan yang terjadi di Panti Asuhan Darussalam An-Nur. Mereka adalah S alias Abi selaku pimpinan Panti Asuhan, serta YB selaku pengurus harian. Sedangkan seorang lagi tengah diburu polisi atas nama YS yang juga terdaftar sebagai seorang pengurus. Sampai dengan saat ini, seperti yang disampaikan Pak Kapolres tadi, ada 7. Ya, anak 4 ya. Anak 4, kemudian 3 dewasa. Ini masih dalami. Datanya ada data-data rekornya di sana, ada berapa anak dan sebagainya, ini masih dalami ya. Ya, masih harus terus didalami lantaran tidak tertutup kemungkinan praktik ini sudah terjadi hampir 20 tahun lamanya sejak tahun 2006 silam. Terungkap pula bahwa kedua pelaku yang kini menjadi pengurus di panti asuhan itu ternyata juga merupakan korban dari kebejatan pelaku S alias Abi sejak beberapa tahun yang lalu. Hingga saat ini, tercatat para pelaku sudah melancarkan aksi bejat mereka kepada 7 orang korban. 4 diantaranya masih masuk dalam kategori anak-anak, sedangkan 3 lainnya sudah dewasa. Sungguh menyayat hati, tak punya ibu, tak punya ayah. Entah kemana lagi anak-anak ini harus mengadukan tindakan bejat para pelaku yang telah berkali-kali menodai mereka. Kan ini korbannya itu yang berani speak up yang udah keluar dari panti. Yang di dalam nggak berani. Karena dikasih makan, disayangin, apa segala macam. Ini yang pada ada di luar itu, yang pada menjerit pada laporan ke saya. Punya bukti, ada dengan video, foto, apa segala macam. Ngadu itu semua dan si korban ini benar-benar hancur, benar-benar mentalnya benar-benar dibikin hancur dan mengerikan sekali. Dari Tangerang, Banten, Andrianto, Hana Bajaber, dan Budi Utomo untuk CSI RTV. Yang sewing mereka, yang disewing sama mereka, ya kan kegiatan aman. Sahabat, berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan dalam berlalu lintas. Dan berikut tips dari Brigadir Putu agar kita selamat di jalan raya.
Halo sahabat RTV, kembali lagi bersama saya Brigadir Putu Fungki. Ya sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini ada pelanggaran lalu lintas apa ya yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama videonya. Aduh, sahabat, bisa kita lihat ya, ini ada pengendara motor yang naik ke trotoar jalan. Ya kan, mungkin maksudnya menghindari kemacetan nih yang ada di jalan utama, tapi nggak boleh naik ke trotoar jalan karena kita tahu ya trotoar itu difungsikan untuk siapa? Untuk pejalan kaki. Jadi naik ke trotoar jalan ini bukanlah solusi saat kamu menghadapi kemacetan, sahabat. Kasihan dong sama pejalan kaki yang seharusnya bisa menggunakan trotoar dengan nyaman, malah habis jalan ya karena dipakai sama pengendara motor. Selain itu sahabat, kalau kamu berkendara di trotoar bisa saja loh merusak fasilitas publik. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pejalan kaki memiliki prioritas di jalan yang diatur pada pasal 106 ayat 2 yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib untuk mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan juga pesepeda. Dan pada pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang sanksi bagi pengemudi yang tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki di tempat penyeberangan ataupun di trotoar, di mana mereka dapat dikenakan sanksi dengan kurungan 2 bulan atau denda Rp500.000. Tapi sahabat, pelanggaran motor naik ke trotoar bukan hanya soal hukum, tetapi juga menyangkut etika berkendara dan juga keselamatan bersama. Kita harus ingat sahabat, bahwa pengguna jalan itu bukan cuma pengendara kendaraan bermotor, tetapi pejalan kaki juga memiliki hak yang sama di jalan raya. Dan sahabat RTV, kami informasikan juga nih bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sedang menggelar operasi Zebra dimulai dari tanggal 14 Oktober hingga 27 Oktober 2024. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan juga disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, serta untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Maka dari itu sahabat, saat berkendara lengkapi dulu surat-surat kendaraan kamu dan juga selalu patuhi peraturan lalu lintas yang berlaku ya, demi keselamatan kita bersama. Ratusan warga tertipu acara jalan sehat dan fun bike fiktif berdalih perayaan ulang tahun ke-268 Kota Yogyakarta. Diduga pelaku merupakan oknum PNS di Kanwil Kemenkumham Yogyakarta. Sponsornya teko panitiane ngabur, ayu panitia. Ini dari Klaten. Ratusan peserta jalan sehat dan fun bike ini kebingungan lantaran acara yang seharusnya berlangsung di alun-alun selatan kota Yogyakarta batal digelar. Tak ada satupun panitia yang terlihat bersiaga di lokasi acara. Para peserta yang datang dari berbagai daerah tersebut pun mengaku tertipu oleh penyelenggara. Padahal panggung hingga tenda bazar UMKM sudah berdiri, namun hingga siang hari acara itu tak kunjung terlaksana. Para korban telah membayar tiket acara mulai dari Rp10.000 hingga Rp20.000 untuk mengikuti acara jalan sehat dan fun bike dalam rangka perayaan ulang tahun Kota Jogja. Usai dilaporkan, diduga pelaku berinisial WAH merupakan oknum PNS yang bekerja di Kanwil Kemenkumham Yogyakarta. Ada niat untuk mengembalikan kerugian yang telah dia dapat dari masyarakat maupun dari pemilik tenan atau vendor. Pemeriksaan jalan terus ya Anda? Iya. Kemarin terakhir itu masih kita data. Meski begitu, kepolisian masih mendalami kasus tersebut, termasuk mendata jumlah kerugian para korban. Kini, pelaku tengah dalam pemeriksaan polisi. Dari Yogyakarta, Maulana Zubair untuk CSI RTV. Sahabat, kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Pramadika Samudra, terima kasih, sampai jumpa.